Melanjutkan diskusi tadi sebelumnya saya juga sudah menanyakan tanggapan dari Pak Sugeng ya terkait dengan reshuffle menteri di hari ini. Saya ingin menanyakan ke Pak Ronald, tanggapan Anda Pak terkait dengan reshuffle kabinet di hari ini, terutama di Kementerian SDM, Pak Bahlil Lahadalia menggantikan Pak Arifin Tasrif. Menurut pandangan Anda seperti apa Pak Ronald? Ya baik, dari segi pengusaha saya kira biasa-biasa saja. Penggantian itu kan sesuatu yang normal di dalam kegiatan agar bisa menjalankan organisasi di dalam kementerian yang diganti, kemungkinan besar untuk ditingkatkan. Jadi kalau dari segi kami memang tidak punya kapasitas ya untuk menilai tentang sampai sejauh mana, bagaimana dan apa yang akan dikerjakan. Tapi kita berpikir positif saja bahwa setiap penggantian tentu pasti ada energi baru. Itu mungkin yang pokok, dan pengusaha ini kan sebetulnya sifatnya siap gerak. Siapapun yang memimpin, kami siap untuk dipimpin dan kami siap untuk mengabdi pada bangsa dan negara ini. Baik, jadi harapannya akan ada energi baru begitu ya kalau dari pengusaha sendiri selalu siap. Pak Singgih menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ronald. Menurut pandangan Anda sendiri Pak, bagaimana reshuffle kabinet di Kementerian SDM utamanya Pak Bahlil Lahadalia yang menggantikan Pak Arifin Tasrif? Tanggapan Anda Pak Singgih silahkan. Terima kasih Mbak Sinta. Kalau saya diminta menanggapi bahwa terpilihnya Bahlil walaupun ini tinggal 2 bulan itu sebagai satu keputusan politis ya. Dan apakah saya tidak mau memasuk ke wilayah bagaimana alasan-alasan teknis, tapi jelas bahwa memang tugas menteri adalah menyelenggarakan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya ya, yang membantu presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan negara ini yang paling penting. Sehingga untuk membantu ini saya melihat kalau memang ini dipilih sampai 2 bulan, maka harus ada tugas yang membedakan dalam 2 bulan dalam waktu pendek itu harus menyelesaikan apa dan menengahnya apa. Sehingga kalau long term nanti apakah tinggal kita bicara apakah Pak Bahlil akan melanjutkan sebagai Menteri SDM di kepemimpinan Pak Prabowo atau tidak. Namun ada beberapa hal yang mungkin nanti dapat kita diskusikan apa yang harus dilakukan Bahlil dalam 2 bulan ke depan. Demikian Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Singgih. Artinya harapannya dan kalau dari banyak pihak memang positif begitu ya Pak, akan ada hal-hal yang ditingkatkan. Saya ingin menanyakan ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini ada yang menarik dari pelaku usaha di bidang minerba ini menantikan implementasi MIP batubara Pak, yang sebetulnya ini sudah lama tertunda. Betul. Menurut kacamata Anda Pak, apa sebetulnya yang membuat hal ini terus tertunda? Kalau dari Bank Mandiri sendiri kan menyatakan bahwa sudah siap begitu Pak Sugeng. Ya, jadi ini konsekuensi dari ada kebijakan DMO dan DPO ya, Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation bagi batu bara yang merupakan tambang yang sangat-sangat strategis bagi energi kita. Nah, hari ini sebagaimana kita ketahui ya bahwa dari 74,6 gigawatt listrik kita itu 67%-nya masih PLTU batu bara. Maka dari itu diperlukan kebijakan duanya di DMO, Domestic Market Obligation. Jadi batu bara yang ditambang di Indonesia itu 25%-nya wajib untuk kepentingan PLTU kita. Dengan harga yang juga namanya Domestic Price Obligation, yaitu hanya paling tinggi adalah $70, yaitu mengacu pada harga. Maka kebijakan itu kan harus ditampung, siapa menampung dan sebagainya, sehingga masing-masing pihak merasa tidak dirugikan dan sebagainya karena ada harga yang di luar jauh lebih tinggi kan, katakanlah demikian. Tetapi kan itulah amanat kita, bumi, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya kebijakan DMO dan DPO tadi, maka harga listrik hari ini yang dikelola PLN adalah relatif murah dibandingkan dengan kalau tidak ada kebijakan itu, karena harga batu bara sebagai energi primernya PLTU batu bara tadi masih sangat tinggi kalau di luar dibandingkan dengan tinggi. Dengan ada fluktuasi begitulah. Nah, dengan begitu lantas ada tadi apa disebut dengan MPI ya, bahwa ini implementasinya memang masih istilahnya memerlukan kecermatan-kecermatan, uangnya ditampung di mana, sementara perbankan sebetulnya sudah juga siap menampung itu. Ini sesuatu yang akan segera di Komisi 7 selalu kita bahas, baik dengan pelaku usaha pertambangan maupun dengan pemerintah dalam ini SDM. Saya kira dalam waktu dekat akan segera kok itu terwujud. Gitu. Implementasinya artinya di tahun 2024 ini atau masih di tahun depan? Tinggal kok saya merasa
Mohon maaf ya, di pihak pemerintah sendiri yang belum kompak. Itu aja. Karena apa? Di pelaku usaha misalnya di dunia pertambangan juga sudah oke. Nah, sementara kami yang mengawasi dari sisi regulasi dan sebagainya, semuanya adalah win-win solution, sehingga itu menjadi berkesinambungan, sustainable dan sebagainya. Nanti dengan adanya dana yang ditampung di situ bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain, bahkan misalnya untuk pengembangan bagaimana carbon capture and storage batubara yang menjadi concern kita semuanya, karena batubara yang milik kita tetapi polutif kan hari-hari ini, maka ada pengembangan ke arah sana, bagaimana menekan emisinya tetapi tanpa, nggak mungkin yang sebagaimana disarankan dunia, phase out batubara atau phase off batubara. Saya kira tidak bijak untuk kasus Indonesia. Inilah salah satunya yang menjadi perhitungan dan sebagainya, kecermatan. Mudah-mudahan pemerintah ini segera diputuskan bahwa memang inilah mekanismenya, inilah penampungnya misalnya dan sebagainya. Baik, artinya implementasinya sesaat lagi ya Pak Ya, Sugeng. mudah-mudahan begitu. Baik, saya ingin kembali menanyakan ke Pak Ronald. Pak Ronald, fokus larangan ekspor minerba ini kan di era Presiden Joko Widodo gencar dilakukan begitu ya. Harapannya apa ke depan? Artinya apakah kebijakan larangan ekspor minerba ini adalah kebijakan yang perlu dilanjutkan atau Anda sendiri punya pandangan lain, Pak Ronald? Jadi gini, kalau hilirisasi itu sudah done. Karena apa? Hilirisasi itu kan meningkatkan nilai tambah. Tidak ada satupun yang mengkomplain itu. Cuma sekarang di dalam perjalanannya, hilirisasi khususnya komoditas boksit, itu memang tersendat. Kenapa tersendat? Karena biayanya begitu besar. Biayanya hampir 1,2 miliar US dollar untuk 2 juta ton output. Nah, ini yang jadi masalah. Karena apa? Dunia kan juga tidak sebaik-baik amat sekarang ini. Dulu bisa terejawantakan smelter boksit yang ada, itu karena memang ininya belum terlalu tinggi. Sekarang itu kendalanya hanya bagaimana mencari investor yang segera bisa bergabung dengan pengusaha Indonesia agar bisa mengejawantakan perintah undang-undang. Itu aja sebetulnya. Jadi sebetulnya kita tidak membahas tentang hilirisasi itu bagus atau tidak ya. Tapi hilirisasi itu sudah done. Ini yang harus kita junjung terus dan kita harus kawal. Nah, di dalam perjalanannya waktu itu saya menyarankan kalau ini masih dalam proses yang memang kita memerlukan waktu, maka sebenarnya kita harus cari terobosan-terobosan agar kita tidak stagnan. Karena apa? Membandingkan nikel dan boksit kan memang sudah jauh sekali. Bukan saatnya kita banding-bandingkan. Kita ini sekarang dari 2009 ada Undang-Undang Nomor 4 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 itu baru terbangun 2 smelter. Bayangkan 10-12 tahun ini hanya 2. Nikel dalam waktu 3 tahun saja, smelternya sudah tumbuh sampai kira-kira 50 buah. Nah, ini kan ada perbedaan yang secara fundamental. Nah, ini yang sebetulnya mungkin nanti dengan adanya menteri baru akan coba mengenjot investor-investor ini agar ada sedikit pemaksaan. Karena kalau tidak ada pemaksaan ini kan biasanya kalau investasi akan masuk kan pertanyaannya panjang. Dan ini apalagi disinggung tadi batu bara dan sebagainya. Ini nggak boleh dipakai, ini kita ini baru mulai gitu loh. Kita ini baru mulai berproduksi untuk membangun smelter. Yang mau pakai batu bara itu pasti ya. Kalau mau yang lain saya kira mahal dan mungkin kita nggak akan bisa mengejawantakan perintah undang-undang itu. Baik.